Santapan Harian, Kamis 16 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-22, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami percaya firman-Mu hidup dan bekerja di dalam setiap zaman. Kiranya firman yang kami baca hari ini menyentuh bagian terdalam dari hidup kami. Ubahlah kami oleh kuasa kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. 1 Samuel 22 ayat 6-23. Saul mendengar bahwa Daud dan orang-orang yang bersama dia telah diketahui tempatnya. Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit. Tombaknya ada di tangan dan semua hambanya berdiri di dekatnya. Saul berkata kepada hamba-hambanya yang berdiri di dekatnya, "Dengarlah, hai orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100? Sehingga kamu sekalian bersekongkol melawan aku dan tidak seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat perjanjian dengan anak Isai? Tidak seorang pun dari kamu yang peduli kepadaku atau menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut hambaku melawan aku, menjadi pengadang seperti yang terjadi sekarang." Jawab Doeg orang Edom yang berdiri dekat hamba-hamba Saul, "Aku telah melihat anak Isai itu datang ke Nob, kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil imam Ahimelek bin Ahitub dan seluruh keluarganya, para imam di Nob. Mereka semua datang menghadap raja. Kata Saul, "Dengarlah ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Saul bertanya kepadanya, "Mengapa engkau dan anak Isai bersekongkol melawan aku dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, serta meminta petunjuk kepada Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi pengadang, seperti yang terjadi sekarang?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara semua hambamu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, serta dihormati dalam keluargamu. Apakah baru hari ini aku pertama kali meminta petunjuk kepada Allah bagi dia? Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan terhadap hambamu ini ataupun terhadap seluruh keluargaku, sebab hambamu tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, sedikit atau banyak." Tetapi raja berkata, "Engkau harus mati, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada pengawal yang berdiri di dekatnya, "Majulah, bunuh imam-imam Tuhan itu, sebab mereka juga membantu Daud." Walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi hamba-hamba raja tidak mau melayangkan tangannya untuk menyerang imam-imam Tuhan itu. Lalu raja berkata kepada Doeg, "Majulah engkau, serang para imam itu." Doeg orang Edom itu pun maju menyerang imam-imam itu. Pada hari itu ia membunuh 85 orang yang memakai efod dari kain linen. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuhnya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun bayi yang menyusu. Lembu, keledai, dan domba pun dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub luput, namanya Abiatar. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh imam-imam Tuhan. Lalu Daud berkata kepada Abiatar, "Memang pada hari itu ketika Doeg orang Edom ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah yang menyebabkan kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku,
Jangan takut, orang yang mengincar nyawamu juga mengincar nyawaku. Bersamaku, engkau aman. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, dikala ketakutan melanda, apa kata-kata yang perlu kita dengarkan? Jangan takut. Saat kita bingung dan cemas, apa kata-kata yang dapat menenangkan kita? Engkau aman. Itulah perkataan Daud yang didengar oleh Abiatar, anak Imam Ahimelek yang luput dari pembunuhan. Pada waktu itu Raja Saul semakin dikuasai rasa takut dan iri. Dengan keras ia menanyakan keberadaan Daud kepada para hamba Tuhan sampai-sampai ia mempertanyakan kesetiaan mereka. Ia menuduh para pengikutnya bersekongkol dengan Daud. Doeg, orang Edom, kepala gembala-gembala Saul, menjawab bahwa Ahimelek, imam di Not, telah menolong Daud. Akibatnya Saul memerintahkan agar para imam dihukum mati. Namun tak seorang pun hambanya mau melakukannya, sehingga ia pun menyuruh Doeg untuk membunuh para imam. Pada hari itu Doeg melenyapkan 85 imam Tuhan. Tak hanya itu, Doeg juga membinasakan penduduk Nob beserta ternak mereka tanpa terkecuali. Hanya Abiatar, anak Ahimelek, yang luput sehingga ia dapat menjadi pengikut Daud dan memberitahukan peristiwa itu. Walau Daud menyalahkan dirinya atas kematian yang kejam itu, pada saat yang sama Daud berkata kepada Abiatar, "Tinggallah padaku, jangan takut. Bersamaku engkau aman." Saat itu Ahimelek menolong Daud bukan karena ingin melawan Saul, tetapi karena ia setia pada panggilan keimamannya. Namun kesetiaan itu membuatnya menjadi korban. Kesetiaan kepada Allah seringkali menuntut keberanian, bahkan ketika konsekuensinya berat. Mengikuti kebenaran tidak selalu membawa kenyamanan, namun tetap merupakan jalan yang benar di hadapan Allah. Bagi Abiatar, kita belajar bahwa bagi orang yang dikasihi Tuhan akan selalu ada perlindungan. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan takut dan dihindarkan dari ancaman keselamatan. Terus lakukanlah kebaikan meskipun kita dicurigai dan disalahkan dengan tuduhan yang tidak benar, karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, ajarlah kami tetap tinggal dekat kepadamu dan percaya pada kasih-Mu yang setia. Ketika ketakutan datang mengetuk hati kami, ingatkan kami bahwa tangan-Mu menaungi dan menjaga setiap langkah kami. Seperti anak yang beristirahat tenang dalam pelukan ayahnya, biarlah kami hidup dalam damai, sebab di dalam-Mu ada perlindungan, pengharapan, dan keselamatan. Di dalam kasih Sang Kristus, kami berserah. Amin.